Halo sobat anime Feng Hao lagi nih. Waduh, harusnya sih udah diupload, cuman hilang nggak tahu kemana. Waduh. Terpaksa harus bikin ulang lagi nih. Jadi ya udahlah Feng Hao dulu lah ya. Ya udah, langsung aja lah gaskeun. Langsung aja gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Hao tiba di kota selanjutnya, Feng Hao dia berencana untuk dapat bergabung dengan sekte ataupun Pavilion Feng Yu, di mana dia datang untuk mendapatkan sebuah status agar dirinya tidak lagi dipandang rendah oleh gadis Yun. Dan di kota ini, Pak Tua Hua dia juga tidak menduga kalau ternyata Martial Tua, rekan lamanya, juga telah kena racun. Dan ia juga sedikit sulit untuk dapat membantu rekan lamanya, mengingat sepertinya ada keturunan dari keluarga Yun yang telah menyinggung Feng Hao. Mendengar kalau ada salah satu anggota keluarganya yang telah bersikap tidak hormat, membuat Martial Tua dia pun kesal. Aku, Yun Xiao, berasal dari latar belakang keluarga miskin dan aku cukup beruntung dapat belajar di akademi ini karena atribut petir yang aku miliki. Dan aku juga memulai karirku dari dasar hingga bisa mendapatkan posisiku saat ini. Jadi aku tahu bagaimana rasanya ada di pihak bawah dan ditindas. Maka dari itu aku paling benci dengan mereka, orang-orang kuat yang telah menindas orang lainnya. Ya Pak Tua, aku tahu sikapmu itu. Dan kau telah banyak menghabisi orang-orang yang ada di ibu kota. Dan kau juga telah mendapatkan gelar sebagai seorang Hades, Dewa Neraka. Dan tahu kalau hanya ada satu orang alkemis yang dapat menyembuhkannya. Dan orang itu telah disinggung oleh anggota keluarga Yun, membuat Pak Tua ini dia murka. Maka dari itulah dia berujar kepada cucunya itu, Ying, cepat panggil semua anggota keluarga Yun. Dan benar saja 30 menit kemudian seluruh anggota keluarga Yun yang ada di kota ini mereka semua datang. Mereka semua kena repet dari Martial Tua yang murka. Dan Martial Tua dia juga berjanji kalau dia akan menghabisi siapapun yang telah merusak nama keluarga Yun. Dan jelas ancaman dari Martial Tua menakutkan bagi mereka semua anggota keluarga Yun. Bahkan di sini sampai Pak Tua Hua dia juga harus sampai menenangkan rekannya itu. Pak Tua, apa yang telah kau lakukan? Cepat kembalilah dulu. Tidak, aku belum puas. Aku belum tahu siapa orang itu. Namun di sini Pak Tua Hua dia juga berujar, Pak Tua, aku juga tidak tahu siapa orang itu. Orang yang telah menyinggung Master Alchemist ini. Cih, aku benar-benar murka. Aku tidak pernah berpikir kalau anggota keluargaku akan seperti ini. Sedangkan di sisi lainnya, di gerbang Pavilion Feng Yu ramai sekali peserta yang ingin ikut tes seleksi. Bahkan di perkiraan ada 1000 peserta yang telah mendaftar. Dan di antara peserta itu, ada Feng Hao tentunya. Para peserta ujian mereka semua berambisi untuk dapat menjadi murid dari Pavilion ini. Dan kini mereka juga melihat ada seorang master tua yang bernama Xiao Yuyan, di mana Pak Tua itu dia juga memberikan sebuah kata sambutan yang cukup meriah, di mana dia juga bertanya kepada siapapun dari mereka yang ada di tempat ini yang memiliki sebuah atribut marsial, maka mereka boleh untuk mengangkat tangannya. Dan begitu mereka yang memiliki atribut mulai mengangkat tangan mereka, di sini Pak Tua Xiao dia pun menarik mereka semua ke atas panggung. Dan untuk mereka inilah yang sepertinya yang akan mendapatkan perhatian khusus dari para tetua Pavilion ini. Dan itu juga membuat Feng Hao sadar kalau hal ini benar-benar dapat mempersingkat proses seleksi itu. Dan jelas ini adalah hal yang tidak adil bagi mereka, para kroco-kroco yang memang nggak punya bakat. Namun di sini bagi mereka yang telah lolos dari tes atribut, mereka juga tidak langsung serta-merta menjadi murid dari Pavilion ini. Mereka juga harus ikut tes, beberapa tes kemurnian dari energi Yuan yang mereka miliki. Maka dari itu mereka juga harus mengetesnya dulu dengan cara meletakkan tangan mereka di sebuah batu khusus. Dan benar saja, kini satu persatu murid-murid berbakat mereka mulai menunjukkan kelas mereka dari kelas normal, rendah dan juga tinggi. Sedangkan di sisi lainnya saat ini ada sekelompok murid yang sedang berjalan-jalan, di mana sekelompok itu dipimpin oleh seorang bocah yang bernama Shu Yui.
yang merupakan seorang bocah yang merupakan cucu pertama dari seorang Perdana Menteri kerajaan. Bocah kuning ini dia cukup berbakat dan dia juga mengincar sebuah perhiasan sekte, yaitu seorang gadis yang memang saat ini ada di ujung sana. Dan gadis itu adalah gadis Wan Xin. Namun untuk gadis Xin, dia pun juga tidak peduli dengan para bocah-bocah kroco itu. Dan daripada harus berurusan dengan para kroco itu, di sini gadis Xin dia pun memutuskan untuk pergi melihat acara perekrutan para murid saja. Dan jelas kedatangan gadis Xin membuat panitia pengawas dia ternotis dan juga berujar, Wan Xin, kenapa kau ada di tempat ini? Guru, saya hanya ingin melihat-lihat saja, ujar dari gadis Wan. Di mana gadis Wan Xin dia juga benar-benar menarik banyak perhatian orang karena ia sungguh sangat cantik. Awalnya di sini Feng Hao yang tidak tahu siapa yang dibicarakan oleh para kroco-kroco ini, dia pun sedikit risih. Namun ketika Feng Hao melirik ke arah lainnya barulah dia sadar kalau ternyata itu adalah gadis Wan yang telah menarik perhatian banyak mata. Sedangkan untuk gadis pink ini, dia berujar, Kakak Hao, berapa lama lagi aku harus menunggumu? Pikir dari gadis Wan ini. Sedangkan untuk si kroco yang melihat gadis Wan ada di tempat ini membuatnya berujar, Beb, siapa yang sedang kau cari? Aku akan membantumu, ujar dari bocah ini yang so keren. Namun di sini gadis Wan dia tidak peduli dan pergi meninggalkannya begitu saja. Dan melihat gadis Wan yang diikuti oleh bocah itu membuat Feng Hao dia kesal. Hei, siapa bocah kuning itu? Apakah dia diutus oleh Yun Yin untuk mengganggu gadis Wan? Dasar, awas saja kau ya, pikir dari Feng Hao. Namun di sini master kecil dia berujar, Hei, bocah, itu bukan seperti apa yang kau pikirkan. Apakah kau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh para gadis-gadis? Jadi dia datang untuk mencariku kah? Tanya dari Feng Hao yang senang jika hal itu benar adanya. Dan tak lama setelahnya, kini giliran Feng Hao untuk mengetes bakat yang ia miliki. Dan begitu dia meletakkan tangannya di atas batu ujian, memancarkan energi yang sangat amat kuat yang mengejutkan bagi para panitia ujian. Dan jelas dengan hasil itulah Feng Hao dia lolos ke dalam tahap yang selanjutnya. Namun untuk para panitia ini, mereka yang melihat kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh Feng Hao membuat para panitia dia pun tahu kalau sepertinya bocah yang ada di hadapannya ini sepertinya sedang menyembunyikan kekuatan aslinya. Dan melihat Pak Tua itu yang sepertinya bingung, membuat Feng Hao dia bertanya, Pak Tua, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak nak, Feng Hao, kau lolos ke tahap selanjutnya. Maka dari itu, datanglah kau besok untuk ujian kedua, ujar dari Pak Tua itu. Dan keesokan harinya, tes kedua yang akan segera dimulai. Dan tes kedua adalah tes pertarungan untuk dapat menguji bakat seseorang. Mencoba menguji bakat seorang murid di dalam sebuah pertarungan yang sesungguhnya. Dan setelah pertarungan pertama usai, maka dari itulah kini pertarungan selanjutnya adalah giliran Feng Hao untuk dapat menunjukkan aksi kemampuannya. Dan sebelum menaiki arena, ternyata ada seorang bocah yang mencoba untuk berbicara kepada Feng Hao. Dan dia berujar, Hei, tunggu sebentar, ujar dari seorang bocah. Dan jelas hal itu membuat Feng Hao dia bertanya, Ya, ada apa? Bocah, aku ingin menawarkan sesuatu yang menarik untukmu. Jika kau mau mengalah di pertarungan ini, aku akan membayar kau sebanyak 100.000 emas. Hei, bagaimana? Namun melihat Feng Hao yang sepertinya acuh, membuat bocah ini dia berujar, Hei, kenapa kau diam saja? Apakah itu terlalu sedikit? Baiklah, aku akan memberikan kau 1 juta koin. Bagaimana? Ujar dari si bocah ini. Namun melihat Feng Hao yang sepertinya tidak peduli, membuat bocah ini kesal. Karena memang benar saja lawan dari bocah ini adalah Feng Hao. Namun sebelum pertarungan itu dimulai, di sini Feng Hao dia pun menunjukkan 1 jarinya. Dan itu membuat bocah subur ini senang. Jadi kita deal kah 1 juta emas? Tidak. Tapi aku akan menghancurkanmu hanya dengan 1 gerakan saja. Sambut dari Feng Hao yang membuat si bocah ini kesal. Kau dasar kau bocah belagu, rasakanlah.
Serangannya dapat ditahan oleh Feng Hao. Bahkan dengan satu genggamannya saja sudah cukup bagi Feng Hao untuk dapat membuat bocah subur itu tersungkur dan memohon untuk nyawanya. Saudaraku, aku mohon jangan habisi aku. Aku menyerah, ujar dari bocah subur itu. Dan pertarungan yang tidak seimbang itu ternyata dipantau oleh para instruktur, di mana seorang instruktur dia berujar, "Hei, bagaimana menurutmu bocah itu?" Ujar seorang instruktur kepada rekannya. Ya, bocah itu dia sangat luar biasa. Ya, bocah itu setidaknya dia ada di ranah menengah dari ranah marsial. Maka dari itu ya, kita tidak perlu lagi membuang-buang waktunya. Dan terima saja dia di dalam sekte. Dan bocah itu dia tidak perlu lagi mengikuti tes tahap ketiga. Ujar dari seorang wakil pimpinan Pavilion Feng Yun. Nah setelahnya muncullah seorang panitia. Dia pun datang menemui Feng Hao dan juga berujar, "Nah, kau telah diterima dan sekarang kau dapat pergi menuju Pavilion Academy. Dan di tempat itu kau telah ditunggu oleh seseorang." Ujar dari seorang panitia yang membuat Feng Hao sedikit bingung. Dan Pak Tua ini dia juga berujar, "Sekarang aku adalah mastermu." Ujar dari pria berkumis tipis yang bernama Cheng Ming. Baiklah, terima kasih instruktur, sambut dari Feng Hao. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun mengikuti Pak Tua itu memasuki Akademi Feng Yun. Dan di tempat ini master kecil dia juga merasakan ada suatu aura yang menarik perhatiannya yang sepertinya ada di sekitaran tempat ini. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia bertanya, benarkah master? Ada di mana? Sambut dari Feng Hao. Entahlah, aku juga tidak tahu di mana pastinya. Hanya saja aku dapat merasakannya. Dan sepertinya dari auranya ini, seharusnya ini berasal dari wilayah Tenggara dan sepertinya tersembunyi dengan sangat amat baik hingga auranya terasa tipis-tipis manja. Dan aku juga tidak tahu atribut apa. Tapi bocah, kau nanti bisa mengeceknya sendiri. Tapi aku rasa ini tidak akan mudah. Ujar dari master kecil yang membuat Feng Hao dia bertanya, Apa yang tidak mudah, master? Ya, sekarang dengan kondisi tubuhmu yang ada saat ini, kurasa itu tidak akan mudah bagi kau mendapatkannya. Dan seharusnya kau harus meningkatkan kemampuanmu dulu agar kau dapat dapat apa, master? Meledak. Ujar dari master kecil. Sedangkan di sisi lainnya Feng Hao yang mengikuti instruktur tua itu, pada akhirnya mereka pun tiba di kediaman milik para murid, di mana instruktur itu dia berujar, "Hei bocah, kamarmu ada di 101, tapi ingat jangan pilih 01. Waduh, ujar dari Pak Tua ini. Dan keesokan harinya Feng Hao dia pun melakukan kultivasi. Dia juga tahu kalau ini sudah 3 tahun dan kurang beberapa bulan lagi sebelum janji harga dirinya dimulai. Dan aku juga sudah tahu sejak beberapa tahun ini, aku takut kalau kekuatan dari gadis Yun telah berkembang. Dan dengan atribut es yang dia miliki, aku takut kalau atributku tidak akan ada artinya. Tapi aku juga takut kalau ini tidak akan berguna untuk dapat menghadapinya. Dan jika aku ingin dapat mengalahkannya, jelas tidaknya aku harus ada di tingkatan Grand Master, pikir dari Feng Hao. Di sini Feng Hao dia juga berpikir, sepertinya energi misterius yang dikatakan oleh master yang sebelumnya adalah satu-satunya cara agar aku dapat dengan sangat cepat meningkatkan level kultivasiku. Maka dari itu mari kita lihat di mana energi itu berada, ujar dari Feng Hao. Dan benar saja, kini Feng Hao dia pun pergi mencari di mana sumber energi itu. Lah ternyata sumber aura itu menuntun Feng Hao menuju sebuah tembok pembatas. Sepertinya sumber energi itu ada di balik tembok ini. Dan sepertinya perguruan ini telah menemukannya dan menutupinya sampai seperti ini. Namun ketika Feng Hao mencoba mendekati tembok itu, dia pun mendengar suara seseorang yang berasal dari balik tembok, yang artinya ada sebuah tempat di balik tembok ini. Maka dari itulah aku harus mencari cara agar aku dapat pergi ke tempat itu, pikir dari Feng Hao. Dan kini sembari pergi mencari cara, di sini Feng Hao dia pun pergi menuju alun-alun sekte. Dan dia juga mendengar ada sebuah keributan. Dan begitu dia melirik ke arah lainnya, dia menemukan sebuah kerumunan dari para bocah-bocah yang sedang ribut. Dan di sini Feng Hao dia juga mendengar suara seseorang yang memang tidak asing bagi telinganya. Kenapa suara ini sepertinya cukup familiar ya? Maka dari itulah mari kita lihat, pikir dari Feng Hao. Dan ketika Feng Hao melihat ke arah sumber keributan, dia melihat ada seorang bocah yang menjadi bulan-bulanan dari beberapa murid lainnya.
Dan ketika bocah itu akan dihajar di sini, tiba-tiba saja ada seseorang yang menghajar para kroco-kroco yang mengganggu itu. Dan itu juga membuat para kroco-kroco itu mereka semua terhempas hanya dengan satu serangan kecil. Dan jelas yang melakukan itu adalah Feng Hao. Dan jelas setelah dibantu oleh seseorang membuat bocah ini dia berujar, terima kasih teman seperguruan. Yo, what's up my man? Apakah kau tidak mengenalku? Qiongning, ujar dari Feng Hao. Melihat bocah yang ada di hadapannya tidak asing, barulah bocah Qiong ini sadar kalau ternyata yang telah membantunya adalah sepupu jauhnya, yaitu Feng Hao. Feng Hao, kau ada di sini juga ternyata saudara Feng. Yup, lantas siapa kroco-kroco ini? Tanya dari Feng Hao. Ya, mereka hanyalah binatang ternak dari keluarga kaya raya, ujar dari Qiong. Di mana bocah Qiong dia juga berujar, para kroco-kroco ini mereka ingin menggunakanku sebagai sandera agar adik Ling mau menikah dengan tuan mereka, yaitu Bao Hui. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia murka. Apa? Memaksanya untuk menikah? Benar-benar cari mati rupanya, ujar dari Feng Hao. Melihat aura Feng Hao di sini seorang kroco pesuruh, dia tidak peduli di mana dia berujar. Hoi, nak! Aku peringatkan kau, jangan ikut campur dengan urusan kami. Maka dari itulah, tiba-tiba saja Feng Hao dia telah ada tepat di hadapan bocah itu dan bersiap untuk menghabisi para kroco-kroco itu hanya dengan sekali serang. Namun sebelum menyerang, Feng Hao dia juga sempat memberikan sebuah peringatan keras, di mana dia berujar, panggil majikanmu sekarang dan katakan, aku menunggunya di tempat ini dalam setengah jam. Jika tidak, aku akan memecahkan biji kehidupannya. Diperingatkan keras oleh Feng Hao membuat para pesuruh itu mereka pun kabur. Kau tunggulah kau, ujar dari para pesuruh. Namun melihat Feng Hao yang memancing sebuah keributan, memancing tuan muda keluarga Bao, sempat membuat saudaranya ini sedikit takut. Sepupu Feng, maafkan aku yang telah menyeretmu ke dalam sebuah masalah ini, ujar dari bocah Qiong itu. Dan kini beberapa saat kemudian, rombongan dari para kroco-kroco itu pun datang, yaitu rombongan dari keluarga Bao. Dan melihat rombongan itulah di sini bocah Qiong dia berujar, sepupu, cepat, sekarang lebih baik ya, kau kabur dulu, ujar dari bocah Qiong itu. Dan melihat sepertinya sepupunya ini takut membuat Feng Hao sadar, ya sepertinya kroco itu bukanlah orang biasa. Karena memang untuk dapat melakukan hal seperti itu di pavilion ini, sudah pasti bocah itu dia memiliki latar belakang yang sangat kuat. Namun ya tetap saja ini bukanlah masalah bagi diriku, pikir dari Feng Hao. Di mana Feng Hao dia berujar, hei kroco, apakah kau yang bernama Bao Hui? Ya, itu benar. Dan kau siapa? Ujar dari kroco itu. Di mana dia juga sadar, ya bocah itu dia memiliki fluktuatif energi yang sama dengan diriku. Tapi kenapa aku belum pernah melihatnya ya? Namun dengan aura bertarungnya di sini Feng Hao dia berujar, tidak peduli siapa aku, hanya saja aku tidak suka mencari masalah. Tapi aku benci dengan orang yang suka membuat masalah untuk saudara lingkup. Maka dari itulah bocah Bao dia pun terhempas hanya dengan satu pukulan kecil dari Feng Hao. Ya, merasakan pukulan dari Feng Hao yang cukup sederhana tapi dapat membuatnya terhempas cukup jauh, membuatnya sadar kalau bocah yang ada di hadapannya bukanlah orang biasa, di mana dirinya juga memiliki atribut api dan dapat membuku jelas, membuat bocah ini sadar kalau lawannya bukanlah kaleng-kaleng. Bagaimana bisa atribut apiku dimatikan olehnya? Jelas, dengan melihat sendiri energi yuannya bocah itu, dia memiliki atribut yang tidak biasa, pikir bocah Bao itu. Sedangkan untuk Feng Hao dia berujar, oi bocah, aku peringatkan kau, jika sekali lagi aku mendengar kau mengganggu anak-anak dari keluarga Qiong, terutama Ling, aku bersumpah akan memecahkan biji flairmu. Dan selamat tinggal, ujar dari Feng Hao yang akan pergi setelah dia memberikan sebuah peringatan. Namun diremehkan oleh Feng Hao jelas membuat kroco ini tidak terima, dan dia akan membalaskan ini semua karena telah mempermalukan dirinya di khalayak publik, dan itu membuatnya berujar, bocah awas ya kau, rasakanlah. Bocah ini bersiap untuk melepaskan sebuah serangan langsung mengincar dari titik buta Feng Hao. Namun di sini Feng Hao pun dia sadar dan hanya tersenyum saja sebelum dirinya juga menyiapkan sebuah serangan di tangannya untuk dapat beradu tinju dengan kedua kalinya yang membuat bocah bayi dia pun terhempas.
Melihat hal itu sempat membuat bocah bau itu dia mendapatkan olok-olokan dari rekan-rekannya karena telah menyerang diam-diam. Lihat bocah itu, dia melakukan hal secara diam-diam. Sungguh memalukan. Namun di sini bocah bau dia pun tidak peduli dan kembali menyiapkan serangannya. Dan untuk Feng Hao, ya dia pun kembali siap. Namun kali ini dia menggunakan kekuatan petir miliknya untuk dapat menghajar bocah bau itu hingga dia terhempas jauh. Dan ketika Feng Hao dia akan menghabisinya, di kini datanglah seorang instruktur yang berujar, "Hei, apa ini ribut-ribut?" Di mana orang tua itu dia juga berujar, Siapa mengizinkan kalian untuk bertarung? Dan tahu kalau itu adalah seorang tetua. Di sini Feng Hao dia berujar, "Baiklah, aku akan melepaskan kau sekarang, dan jika aku mendengar kau membuat ulah lagi, ya aku benar-benar akan membuat bijimu hancur." Kini Feng Hao yang kembali memutar tubuhnya dan akan pergi, membuat si keroco ini kembali bersiap untuk dapat menghajar Feng Hao dari belakang. Dan kali ini serangannya telak mengenai Feng Hao yang tidak siap dengan sebuah serangan dadakan itu. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Semoga masih bisa dinikmati. Bye, capek, thank you. Bye lagi. Waduh.